Shalom. Sampurasun. Wilujeng sonten sadayana. Hatur nuhun sadayana parantos. Tong dijawab terus atuh. Moal eureun-eureun kira-kira. Hatur nuhun sadayana parantos kempal di dieu kangge ngadoakeun khususna Rama Hilman supados sehat. Punten abdi bade nyarios ngangge bahasa Indonesia wae. Upami bahasa Sunda engkena kos tukang kurupuk bahasana gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, lilin kedua adalah lilin kesetiaan dan cinta yang dinyalakan. Dalam bacaan nubuat Baruk jelas sekali dikatakan Allah itu adalah Allah yang setia. Walaupun umat Israel sudah hancur hidupnya, dibuang ke tanah pembuangan, namun Allah menjanjikan apa? Penyertaan. Bahkan dikatakan di sana Allah yang akan menuntun kalian dengan penuh sukacita dalam cahaya kemuliaan dan dengan belas kasih. Hebat Tuhan itu. Jadi walaupun anaknya orang Israel itu tidak layak dicintai karena ngaco, tapi toh tetap tangan Tuhan tetap tangan berbelas kasih. Bukan tangan seperti manusia. Tangan manusia itu kalau sudah disakiti, saya akan agak hati-hati. Takut disakiti kembali. Tapi Allah bukanlah manusia. Maka tadi kalau sosok Allah adalah Allah yang setia dan cinta, dalam bacaan Injil muncul sosok manusia besar yang setia dan penuh cinta. Yohanes Pembaptis. Ingat, Yohanes Pembaptis adalah salah satu nabi besar. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis menjembatani nabi-nabi zaman dahulu untuk masuk ke dalam apa? Nabi yang paling besar dan Allah sendiri, yaitu Yesus. Yohaneslah yang menjembatani. Dan Yohanes bukan hanya sosok nabi karena Yesus berkata tidak akan ada di dunia ini yang lahir lebih besar daripada Yohanes. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga akan lebih besar daripada Yohanes. Bukan hanya Yesus mengatakan seperti itu berkata tentang Yohanes, namun Yohanes dalam cara hidupnya pun sungguh seorang nabi. Di padang gurun, makanannya hanya belalang dan madu hutan. Bukan seperti para romo di Cisantana ini, kalau tidak salah ya, di Cigugur. Kata Pastor Dedi, di dia mengandahar sampe jeung sampe deui. Kelihatan dari tubuhnya makin besar seperti sampe. Tinggal dipeuyeum. Jadi bukan hanya cara hidup, tetapi pewartaannya pun sungguh amat memperlihatkan satu kata, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan hal yang kedua yang membuat sosok Yohanes besar, hebat adalah apa? Yohanes walaupun ia punya banyak pengikut, Yohanes tahu diri. Yohanes merendah. Yohanes sadar. Maka dia berkata, seorang nabi besar akan datang. Bahkan aku untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Bahkan penginjil Yohanes mengatakan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar tetapi aku semakin kecil. 25 tahun imamat akhirnya mendarat pada permenungan ini. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil.
Inilah sikap dan dasar yang coba kami hidupi dalam panggilan kami. Sewaktu tahun 1996 kami ditahbiskan berenam, tinggal 5. Dan Pastor Tono pamit karena tidak bisa. Hari ini di parokinya di Tanjung Selamat Medan ada krisma dan dirayakan pula di sana. Romo Danang mengatakan maaf di paroki sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tinggallah Trimas Kentir. Dari Trimas Kentir ini yang paling kentir adalah saya. Kentir kedua Romo Dedi. Romo Fikjen lebih atas. Saya tadi waktu berdengar Pastor Romo Fikjen, ada umat dari Jakarta. Aduh, memalukan saya. Dia berkata, ini tuh Romo. Fikjen, cek saya teh. Itu teh percis di bawah Tuhan Allah, tong macem-macem gitu ya. Saya dikutuk paeh saya gitu ya. Dan kami ditahbiskan bulan Desember, sedangkan Pastor Hendra, Monsinyur, Pastor Tarpin, dan Pastor Rosa itu ditahbiskan di bulan Juli, di mana kami ditahbiskan diakon pada saat itu. Memang kami satu angkatan tetapi beda. Takut apa? Takut penuh. Karena kalau bayangkan begitu banyak yang ditahbiskan, gereja tidak ada yang muat. Kami tadinya mau pinjam itu lapangan landasan terbang Husein Sastra Negara. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat di sini bahwa pada saat kami harus menyadari Allah yang harus semakin besar dan kami semakin kecil, kami sadar bahwa kami punya umat yang dekat dengan kami. Betul, umat yang menyayangi kami. Tetapi kami sadar, sedekat apapun umat dengan kami, mereka bukan milik kami. Kami harus mampu membuat umat itu dekat dengan Tuhan. Taat pada Tuhan. Nurut pada kata-kata Tuhan. Bukan nurut pada kata-kata pasturnya. Tehangkeun jengkol euy, aya jengkol gitu ya. Urang hayang pete, aya petena gitu ya. Urang hayang bakakak hayam, aya gitu. Please deh. Tidak boleh kami sebagai seorang hamba gembala memakai umat untuk mencari kesenangan kita. No, that's not good. Maka saya senang bahwa pastor itu ditempatkan selalu berpindah-pindah supaya tidak menggenggam umat dan supaya umat pun agak bersabar dengan pastor yang menjengkelkan. Doakan saja sakedeng deui oge dipindahkeun gitu nya. Jadi ada kesempatan untuk mendoakan pastor supaya dipindahkan gitu. Tetapi apa dalam spiritualitas ini, apa yang mau ditunjukkan? Bahwa kami diajari untuk apa? Lepas bebas, tidak menggenggam apa yang ada di dunia ini. Maka itulah panggilan kami. Supaya membawa umat semakin mendengarkan Tuhan dan taat pada Allah. Yang kedua, kami pun sadar bahwa banyak banget umat yang memberkati kami, memberi kepada kami. Tapi kami sadar apa yang diberikan umat pada para imam bukan untuk dinikmati oleh kami. Apa yang diberikan oleh umat kepada imam adalah untuk membangun kerajaan Allah dan membangun kebaikan di dalam tugas pelayanan kami. Kemarin begitu bahagianya saya ke Pulau Nias dan bertemu dengan seorang pastor senior. Pasti umat sini tahu banget dengan namanya Rama Kupens. Sampai sekarang, dari dulu dan sampai selama-lamanya, Rama Kupens ini terkenal baik banget.
Suatu hari beliau katanya beli bensin. Tegadu artos. Seep. Dan akhirnya dia bayar bensin pakai apa? Pakai bodreksin. Dan dia berkata, saya bawa bodreksin. Ya sudah, ama, nggak apa-apa. Pakai bodreksin saja bayarnya. Dan setelah itu ada orang yang datang. Ama, ada pastor, ini untuk intensi ya. Tolong doakan. Dikasih amplop. Dilihat-lihat. Lumayan. Ada gambar warna biru. Dia bawa. Mengunjungi umat yang lain. Pastor, kami sudah lama tidak makan, pastor. Ambil, habiskan. Tidak apa-apa, jangan sampai kamu tidak makan. Pulang ke rumah itu kan harus setor kepada ekonom. Ekonom tanya, mana? Teu aya, seep. Inilah semangat seorang imam yang harus kami teladani. Apa yang diberikan kepada umat sekali lagi untuk membangun kerajaan Allah di dalam pelayanan kami. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kami para imam sangat sadar. Kami bukanlah seorang yang suci. Kami jauh mungkin dari kekudusan. Kami bukan orang-orang yang hidup tanpa noda dan dosa. Kami hanyalah manusia biasa. Kami mudah jatuh, kami mudah tergoda, dan kami mudah rapuh juga. Maka para umat tolonglah. Kalau melihat kerapuhan kami, janganlah gosipkan kami. Jangan perlu diomong-omongin. Tidak perlu. Sapalah kami, ingatkan kami sebagai seorang yang mencintai dan bersahabat dengan para imamnya. Upami teu didangukeun rama kumaha? Teras, ulah ditakol. Teu kengeng. Upami teu didangukeun teras, nyarios engke oge da cepilna beureum nyalira gitu, capeun. Jadi tegurlah kami sebagai seorang sahabat yang mencintai panggilan kami. Dan yang kedua, umat yang terkasih, jangan pernah tinggalkan para pastor sendirian. Kala kami sedang putus asa, kala kami sedang kehilangan arti hidup kami. Sertailah kami dengan doa-doa Anda. Kami percaya doa-doa Anda lah yang membuat kami mampu untuk tegak kembali. Doa-doa Anda adalah sumber penghiburan bagi kami. Dan saudaraku, mari kita berjalan bersama di dalam menapaki panggilan hidup kita masing-masing. Kami sebagai seorang religius dan Anda yang hidup sekeluarga, ataupun Anda yang hidup single, mari kita berjalan dengan moto, biarlah Allah semakin besar dan kami semakin kecil. Maka pada malam hari ini kami ingin mengenang 25 tahun yang lalu. Kami dulu, saya ingat Pastor Hilman, Pastor Dedi, saya waktu 25 tahun yang lalu laletik kabeh, laletik aralit salirana. Sekarang rupanya buah-buah pelayanan 25 tahun gembil sadayana, lalucu sadayana. Maka nanti untuk mengucapkan lucu Rama gitu ya. Saudaraku, kami bersama ingin merayakannya di Cigugur. Ditanyakan kenapa di Cigugur?
Pertama di Cigugur itu Rama Dedi adalah Rama Paroki. Dan yang kedua Rama Dedi ini adalah asli dari Cigugur. Maka kami ingin merayakan di Cigugur. Naon hubungan nanya Dedi? Namun yang ketiga adalah apa? Di Cigugur umatnya sangat sederhana. Dan semoga kesederhanaan itu selalu mewarnai perjalanan hidup kami sebagai seorang imam. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang jauh-jauh dan yang dekat-dekat dari sini saja. Berkumpul bersama mendoakan kami. Kalau Anda mencintai kami, sekali lagi malam ini silahkan rosario satu kali untuk kami. Ulah seri serius ya teh. Bapak Ibu, mari kita jalani panggilan hidup kita dengan berkata, biarlah Allah semakin besar dan kita semua semakin kecil.